Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi SEMM, dosen tetap Prodi Manajemen Retail Universitas Astia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu perilaku organisasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi manajemen retail semester 6 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas 3 determinan perilaku dalam organisasi yang terdiri atas perilaku individu, perilaku kelompok, dan sistem organisasi. Secara khusus, mata kuliah ini memberikan gambaran dalam kasus-kasus pada perusahaan. Untuk itu, dalam proses belajar mengajar akan dilakukan diskusi kasus dengan melibatkan mahasiswa. Untuk memecahkan setiap kasus yang berkaitan dengan pokok bahasan, adapun tujuan capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 5, CPL 6, CPL 7, dan CPL 8 yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan gugus kendali mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diharapkan antara lain CPNK 1 yaitu mampu mengidentifikasi konsep dasar perilaku organisasi dan dasar-dasar individu. CPNK 2 mampu menjelaskan dan mendeskripsikan nilai-nilai manusia, sikap, dan kepuasan kerja. CPNK 3 mampu memahami motivasi kerja dan penerapannya serta menjelaskan komunikasi dalam organisasi. CPNK 5 mampu memahami serta mengelola manajemen konflik dan mengevaluasi stres kerja. CPNK 6 mampu menganalisis kelompok kerja dan tim kerja, kepemimpinan, dan kekuasaan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Nah, untuk delivery, saya memberikan materi RPS. Kemudian interaction dalam mata kuliah ini melibatkan 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas individu atau kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Nah, selanjutnya asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran mata kuliah ini adalah experimental learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa artikel saya sendiri serta artikel lainnya yang bereputasi baik nasional maupun internasional, buku karya lainnya, dan modul. Baik, berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah perilaku organisasi dengan materi pada pertemuan 11 yakni stres kerja. Mari kita simak bersama. Oke, kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terlebih dahulu ya, kita jelasin dulu
kita lihat. Ada Pak. Aninda, Visil, Ada Pak. Cynthia Vanessa, Edi, Vanessa, Rudy, Asri, Taufik. Oke, berarti kita yang belum hadir ada 4 orang. Oke, nah, kita lanjutkan saja untuk materi kita kali ini yang mengenai stres kerja. Oke, baik, sebelum kita lanjut pada materi kita kali ini, kita udah masuk pada materi sebelumnya yaitu menjadi komunikasi. Masih ingat komunikasi itu apa? Oke, siapa yang bisa menjelaskan komunikasi kemarin apa? Dari menjelaskan tangannya. Oke, silakan Taufik. Komunikasi ya, bagaimana seorang bergaul dari kepentingan atau satu orang lain dari kesatuan politik. Oke, sip. Tentunya sudah pada paham semuanya tentang komunikasi itu seperti apa, gitu ya. Komunikasi bagus itu bagaimana, komunikasi efektif itu seperti apa, ya. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kita selanjutnya yaitu mengenai stres kerja. Sudah paham, sudah tahu juga, sudah pernah mengalami juga mengenai stres ini, gitu ya. Oke, ada 2 tujuan tentunya untuk mempelajari stres kerja ini, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, tujuan umum yaitu mahasiswa tentunya mampu menganalisis stres kerja serta merancang strategi pengelolaan dalam konteks organisasi. Nah, itu adalah tujuan umum kita pada materi kita kali ini yaitu mengenai stres kerja. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran khusus di mana mampu menganalisis menyebabkan dan dampak stres kerja serta merancang solusi pengelolaan stres kerja dalam lingkungan organisasi, tentunya, ya. Yang adalah tujuan khusus dalam pembelajaran atau materi kita kali ini mengenai stres kerja. Nah, sebelum kita lanjut mengenai stres kerja itu apa, kita lihat dulu video berikut, gitu ya. In our everyday lives, we seem to be happy, well-adjusted people. But as we cope with everyday situations, stress has a way of building up. And it becomes overwhelming before we even realize it. It's time to take charge of stress, just like Miss Relax. She has identified her stress factors and found ways to fight them. Did you know a little bit of stress is good for you? Doctors say. Oke, kita sudah lihat video singkat dari stres kerja. Kira-kira dari video tadi apa yang dapat disimpulkan kira-kira? Beban kerja yang terlalu banyak. Iya, beban kerja yang banyak dan menumpuk sehingga menyebabkan kita stres, gitu. Apalagi kerja deadline dan dia kerja sama kertas, gitu ya. Nah, itu artinya mereka dikerjain deadline. Terus lagi dikasih terus beban kerja, dikasih terus tugas banyak-banyak, sehingga menyebabkan kepala kita pusing dan nggak tahu ya apa yang mau kita kerjakan tentunya. Nah, sehingga kita menyebabkan stres dalam diri kita, gitu ya. Yang tidak lagi gitu, nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Bayangkan kita banyaknya tugas di perkuliahan gimana kira-kira? Ya stres juga, gitu ya. Nggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Malahan ada beberapa mata kuliah tidak dikerjakan, gitu ya. Atau beberapa tugas yang tidak dikerjakan karena saking banyaknya menumpuk. Nah, begitu juga ketika kita bekerja di perusahaan nanti, ketika terus-terusan dikasih tugas, terus-terusan beban, terus-terusan, jadi kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Walaupun kita santai-santai, kita lega-lega, gitu ya, kalau kita istirahat sejenak, kalau terus-terusan menumpuk beban kerja yang diberikan kita, itu yakinlah ada semua nantinya nggak akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, kira-kira dari penjelasan ini semua, apa itu stres? Apa kira-kira? Ada yang tahu stres itu apa? Boleh Nika, silakan.
Ya betul, karena sudah tidak terkendali lagi dan menumpuk dan jadi beban dalam pikiran kita, dan tidak terkendali lagi apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kadang-kala kita akibat kita emosional, sensitif, dan meskipun tidak baik. Nah ada juga stres yang menyebabkan kita makan terus-menerus gitu ya. Ada nggak ya kira-kira ketika stres makan terus-terusan? Ada nggak kira-kira? Ada gitu ya. Ketika stres makannya banyak, kalau nggak stres makannya sedikit. Dan juga ya seperti itu gitu ya. Kemudian banyak sekali macam-macam stres kita pada masa stres gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, stres tentunya di sini bisa dilihat perasaan yang meningkat atau rasa tertekan di dalam diri tentunya, khususnya kepada karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Tekanan yang diberikan bos yang galak, bos yang otoriter misalkan, terus-terusan menyuruh gitu ya. Padahal nggak ada yang perlu kerjakan, kita lihat santai-santai aja, tiba-tiba diminta pergi ke sana lah, pergi kemari lah, atau kerjakan inilah, atau malah kerjaan orang lain itu juga yang mengerjakan karena si orang tersebut tidak menyelesaikannya dengan baik gitu. Nah, karena kita dilihat oleh pimpinan kita santai-santai aja, beban kerja yang dari teman kita itu bisa jadi saja kita yang kerjakan, sehingga membuat kita tekan kita atau tekan batin, nah juga dimarahi, dimaki dalam pekerjaan. Nah ketika bekerja itu pasti ada gitu ya, pimpinan yang seperti itu, pimpinan yang menekan kita, terus berurusan menjudge kita gitu ya, itu pasti ada. Jadi ya ada semua tentunya ketika bekerja mental itu harus kuat gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tadi kan kata Bapak untuk mengatasi stres terjadi kan bisa dengan cara kita berpikir gitu. Betul. Nah kalau misalnya kita udah healing nih Pak, udah healing di luar, terus gimana kembali lagi gitu Pak? Ini sudah kita mengatasi Pak. Ya intinya kita bawa lagi gitu ya, senang kita gimana. Kita nggak boleh yang namanya memikirkan kembali kerjaan kita yang lama. Kalau kita pikirkan, artinya stres itu muncul lagi, beban itu muncul lagi. Nah, pikirkan ketika kita waktu healing, nah pikirkan hal-hal yang membuat kita senang di healing tersebut. Pemandangan indah, pemandangan yang bagus, gitu ya. Atau foto-foto kita yang lupa diabadikan, kita videokan, sehingga kita bangun kita stres kita kembang aja itu. Kita lihat aja itu. Jadi intinya adalah jangan yang namanya memasukkan lagi beban-beban yang lama ke dalam pikiran kita yang menyebabkan kita tentunya menjadi stres sendiri gitu ya, menjadi kepikiran terus-menerus gitu ya. Apalagi misalkan kita punya masalah keluarga kemudian kita bawa healing gitu ya, kemudian ingat lagi gitu ya, dan kita sekolah lagi hidup kita, membuat kita senang dan membuat kita happy. Intinya adalah dengan masalah-masalah lama dengan disimpan terlalu lama di otak gitu ya. Kalau disimpan terus-menerus, kenangan lama pun pasti akan muncul, permasalahan lama pun pasti akan muncul dalam diri kita. Lihat orang misalkan 2 tahun 5 tahun ke depan, kalau kita memori kita nggak hilangkan itu, ya artinya muncul kembali rasa tertekan tadi misalkan gitu ya, rasa marah pada seseorang, rasa emosi pada seseorang misalkan gitu ya. Nah, jadi harus dihilangkan itu semua di dalam memori kita. Seperti itu. Ya bawa hal-hal yang baik, bawa hal-hal yang positif dalam diri kita, kemudian jangan bawa hal-hal yang negatif dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita bawa yang positif, maka hasilnya juga positif. Kalau kita bawa hal negatif dalam diri kita, akhirnya dia akan negatif. Sekali saja dari sebuah hal negatif itu setelah terus-menerus pasti akan negatif. Karena otak kita lebih banyak yang namanya menerima hal-hal yang negatif daripada yang positif, gitu ya. Karena misalkan ada permasalahan aja ya, dengan orang gitu ya, atau beban yang diberikan, kerja yang diberikan oleh atasan kepada kita, kemudian atasan yang memaki-maki kita 5 tahun, 10 tahun, pasti kita akan ingat ya, tapi itu jadikan hal yang bermakna dalam diri kita, bahwa kita menjadi sukses, menjadi kuat karena adanya tekanan tersebut. Nah, kita bawa positif, apa negatif tapi bawa positif, jangan bawa hal negatif. Kalau bawa hal negatif maka akan menguras energi kita. Kalau stres itu menguras emosi kita dan menguras tenaga kita, sehingga kita udah lelah gitu ya, udah tidak berdaya lagi, sehingga nangis bawaannya gitu ya, lemah, kemudian tidak bertenaga gitu ya. Nah makanya ujung-ujungnya ya bunuh diri gitu ya.
salah satu cara bagi orang yang memang tidak bisa yang namanya mengontrol emosi, nggak bisa mengontrol stres dalam diri. Padahal stres itu bisa dikontrol dalam diri sendiri. Ada di semua tidak bisa cepat sama orang lain, itu tidak sukses menurut saya, tidak efektif gitu ya. Baiknya adalah bahwa kalau kita ya bahwa apa yang membuat kita senang, ya apa yang membuat kita gembira, itulah yang bisa menurunkan stres. Apa saja gejala stres dalam kita? Yang seperti sudah disampaikan tadi, apa? Sering melamun, Ya, sering ngelamun, kemudian apa lagi? Emosian gitu ya, emosi yang tidak terkendali dan lain sebagainya gitu. Sehingga menyebabkan kita stres dirinya, kemudian kita lesu gitu ya, tidak ada semangat. Kalau Nasri gimana Nasri kira-kira? Ketika apa Nasri stres atau apa gejala stres itu Nasri? Ngelamun di rumah gitu ya, memikirkan gitu ya, memikirkan permasalahan yang menumpuk. Jadi jangan kalau seandainya kita melamun, jangan bawa melamun. Jadi kalau kita stres bawa melamun, artinya setan-setan pada nanti masuk kita. Iya, nggak boleh melamun. Jadi kalau kita stres itu memang kita nggak boleh melamun, bahwa happy gitu. Karena kalau kita melamun ada aja di setan. Jadi kamu ambillah tali terus gantung diri. Ada juga seperti itu gitu ya. Kalau stres bawa melamun, jangan pernah yang namanya stres itu dibawa melamun. Iya, pikiran bengkek jadinya. Ada setan yang masuk kita gitu ya. Ya. Cobalah ambil pisau ya. Nasri ambil pisau gitu ya. Seperti gitu. Nah, Tapi kalau Nasri kayaknya aku udah tadi. Ini nggak kalau Nasri. Gimana? Iya, Ini bang. ini adalah cara mengatasi pertahanan kesehatan tubuh kita, stamina kita, ya, jaga pola makan kita, kemudian sampai tidak jaga pola makan, terima diri apa adanya, jaga kekurangan kita harus kita terima, memelihara persahabatan, kalau jaga persahabatan, tapi jangan melampaui, ya. Kemudian melihara hubungan sosial, aspirasi buat pekerjaan kehidupan sosial dan keagamaan. Ini ada memperbaiki kondisi kerja, ya, melibatkan tenaga kerja dalam membuat keputusan, komunikasi yang efektif, penghargaan. Kalau kita udah dapat penghargaan, ya kita pastinya merasa dihargai, gitu ya. Artinya kita nggak stres seperti ini. Kita memberikan, misalkan, nah, ini adalah kesimpulan kita untuk hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Jadi stres merupakan respon individu terhadap lingkungan pekerjaan atau lingkungan yang dirasakan melebihi kemampuan atau untuk mengatasinya. Kemudian stres dapat mempengaruhi faktor individu, organisasi, dan lingkungan, serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan perilaku. Kemudian apabila tidak dikelola dengan baik, stres dapat menurunkan produktivitas, kualitas kerja, dan kesehatan karyawan maupun organisasi. Jadi pengelolaan stres memerlukan peran bersama antara individu dan organisasi melalui komunikasi yang baik, hubungan sosial, hubungan kerja, kemudian dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Oke, ini ada referensinya ya, referensi buku kita untuk materi kali ini atau pertemuan kita kali ini, dan ini adalah quotes-nya. Quotes-nya adalah stres bukanlah tanda bahwa kita lemah, tetapi sinyal bahwa kita perlu mengatur ulang cara bekerja, berpikir, dan menjaga keseimbangan hidup. Nah, kita hari ini jadi jangan stres-stres lagi gitu ya. Buatlah hal-hal yang positif, happy itu dengan hal yang positif. Oke, ini adalah tugas kita untuk minggu depan. Silahkan dibaca dan dilihat tentunya dalam tugas kita. Silahkan diperhatikan dan dikumpulkan untuk minggu depan. Terima kasih dari semua untuk partisipasinya hari ini. Tentunya untuk pertemuan kali ini
Terima kasih Kak pimpinan membacakan doa penulis. Sampai jumpa di minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih.